Halo semua, jumpa lagi bersama Mama Ayu di acara Day Talk, podcast Yayasan Taman Permata Hati, edisi teristimewa. Kali ini Mama Ayu memiliki bintang tamu teristimewa di hati Mama Ayu dan seluruh anak-anak Yayasan Taman Permata Hati. Mama Ayu kasih clue-nya ya, beliau itu suka ketawa. Tapi beliau nggak ketawa sendiri loh. Iya bener banget. Beliau adalah Bapak Kadek Swambara. Please welcome. Selamat pagi. Pagi Pak De, apa kabar Pak De? Kali ini Mama Ayu tuh pengen tahu gimana sih Pak De itu bisa punya ide, kok bisa bikin yayasan untuk anak-anak yatim piatu di sini Pak De. Bisa cerita nggak biar sahabat-sahabat kita di luar sana itu siapa tahu in the future mereka terinspirasi menjadi seorang yang memang banyak harus ada yang seperti ini Pak De. Ayo deh coba cerita Pak De. Di tahun 1995 kebetulan ada teman sekolah dulu, dia meninggal gara-gara penyakit manis. Dia punya 2 anak dan anak itu pas masuk SMP dan ada yang ngurus. Nah, dari itu tersentuh hati untuk membantu. Sebenarnya pada tahun-tahun itu kita kan belum ada apa-apa, masih hidup berjuang. Tetapi kebetulan ada teman namanya Bu Gil, dia sudah meninggal baru-baru ini. Kita sodorkan untuk membantu biaya sekolah dan dia pun mau gitu. Nah, dari sanalah kita mengawali. Kemudian ada teman-teman dari 2 orang anak tersebut mengalami nasib yang sama, dan sebelum kita dapat sponsor, ya awalnya ya sendiri yang bantu, kemudian setelah mendapat kita lepaskan. Itu sebenarnya yang ini kan cuma sebagai fasilitator antara yang butuh bantuan dengan yang mau membantu. Dulu kita awali waktu di rumah, waktu di Taman Hati, waktu tempat kita masih kecil, itu juga ada teman-teman kita, orang lokal yang mau juga bantu. Nah, melihat perkembangan, mereka pun saling berkomunikasi bahwa Pak Kadek itu bisa bantu anak-anak yang tidak punya orang tua, terutama tidak punya ayah. Karena di Bali kan ayah itu sebagai tulang punggung di dalam keluarga. Nah, terus berjalan, setiap tahun itu ada anak-anak yang dibantu, dan pada akhirnya seiring perjalanan semakin banyak, dan kita berpikir bahwa ini harus ada sebuah tempat. Ya, kalau kita tidak bisa membuat sebuah tempat di mana bisa tinggal, itu karena kita lahan yang memang tidak ada kan. Kita kebetulan keluarga punya tanah yang 4 are, dan inilah yang kita gunakan sementara kita belum bisa memiliki yang besar. Dan pada akhirnya berjalan kita bisa buat satu kamar yang awalnya di sebelah timur itu, ya kemudian kita sampaikan kepada teman-teman baik yang ada di Bali maupun yang ada di luar Bali, dan akhirnya kita bisa membangun sebuah tempat yang cukup representatif lah. Dan juga atas perjuangan dari manajer-manajer sebelumnya itu jadi berkembang, dan ini setelah Mama Ayu bisa masuk ini betul-betul menjadi sebuah tempat yang layak disebut sebuah tempat
pelatihan yatim piatu. Ya, walaupun kita masih tetap tidak mau terima untuk yang nginep di sini. Karena apa? Karena alasan kita anak-anak itu tidak boleh dikungkung. Ya, bagi mereka yang masih punya paman, masih punya bibi, masih punya kakek, itu mereka masih tetap tinggal di sana. Dan seperti yang saya sudah ketahui, kita cuma membantu menyiapkan tempat untuk mereka berlatih, ya, apakah itu bahasa Inggris karena itu penting sekali untuk masa depan mereka, menari, main musik, ya pokoknya segalanya yang nanti Ayu yang menjelaskan itu. Dan ide awalnya adalah karena kita melihat anak-anak yang sebenarnya punya potensi tetapi tidak dikembangkan, apalagi mereka tidak punya orang tua yang lengkap, tentunya mereka merasa kecil, merasa terpuruk dan merasa tidak mampu. Nah, keinginan untuk membantu mereka agar mereka bisa mengembangkan talenta atau keahlian mereka, itulah yang mendorong dia untuk membuat tempat pelatihan ini. Sehingga harapan kita mereka setelah nanti tamat sekolah itu bisa memiliki kemampuan yang mungkin melebihi dari anak-anak yang punya orang tua. Dan Ayu juga sudah bisa buktikan anak-anak kita kalau dibandingkan dengan anak-anak luaran yang punya orang tua yang lengkap itu, mereka sudah punya nilai plus gitu. Gitu. Kalau dari perjalanannya Ayu di yayasan ya Pak De ya, banyak sekali yang Mama Ayu dapat pelajari, seperti contohnya itu terima kasih banyak Pak De itu udah mempercayakan Mama Ayu di sini sebagai manajer dan juga sebagai mamahnya anak-anak Pak De. Yeah. Jadi di sini dulu tuh Mama Ayu tuh nggak kepikiran untuk berbuat baik. Jadi kalau berbuat baik tuh kan nggak harus dengan uang ya Pak De ya, dengan tenaga, pikiran dan sebagainya. Akhirnya Pak De menugaskan Mama Ayu di sini itu. Baru Mama Ayu mengetahui bahwa kebahagiaan itu nggak bisa dibeli Pak De. Dari sini baru belajar seperti itu. Jadi waktu itu pertama kali Pak De suruh ke sini, Mama Ayu menolong orang, membantu orang mencarikan sponsor. Walaupun itu bukan uangnya Mama Ayu, Mama Ayu hanya memberikan informasi bahwa ada tamu loh yang mau bantu anak ini, dan keluarga itu kebetulan dia tidak punya ayah dan dia masih kecil waktu itu, masih belum sekolah adiknya dan dia masih kelas 3 SD kayak nggak salah kakaknya. Dan dia bilang terima kasihnya itu kayaknya 1000 kali gitu loh Pak De ke Mama Ayu. Terima kasih Mama Ayu, terima kasih Mama Ayu. Jangan terima kasih sama Mama Ayu tapi terima kasih sama Tuhan, saya bilang gitu. Tapi dia selalu bilang gini, kalau bukan dari Mama Ayu kan saya nggak bisa dibantu gitu. Akhirnya baru sadar saya, wih bahagia sekali ya bisa membantu orang itu. Jadi saya menganggap bahagiaan itu nggak bisa dibeli, di mana-mana nggak bisa dibeli loh Pak De. Hanya bisa dicari di sini saja gitu. Terima kasih banyak loh Pak De atas diberi kesempatan Mama Ayu di sini untuk mengurus anak-anak yang memang memerlukan bantuan gitu. Khususnya Mama Ayu tahu banget mereka itu berasal dari kalangan yang memang kurang mampu. Itu dan mereka itu berasal dari kebetulan mereka berasal dari Gianyar, jadi darahnya mereka sudah seni semua Pak De. Jadi gampang banget di sini tinggal dipolis sedikit, mereka langsung jago main musik, menari, menggambar seperti itu. Ya, dan terima kasih juga Pak De membuat mereka itu bahagia. Dari awal Mama Ayu masuk ke sini itu mereka itu kayaknya sudah depresi banget. Kesedihan itu kayaknya fondasi mereka itu sudah remuk, redam, hancur gitu loh Pak De. Udah kayaknya nggak ada semangat hidup gitu pertama kali Mama Ayu lihat. Tapi setelah kadang-kadang mereka kan ikut juga tuh yoga ketawa yang diajarkan Pak De, sehingga mereka tuh merasa bahagia, senang gitu, dan kebanyakan dari mereka kan tidak punya ayah tuh Pak De, dan banyak janda-janda seperti itu dan pikiran mereka itu kalut banget loh Pak De. Dan terima kasih sudah menyediakan tempat
untuk yoga ketawa nih yang Iya. di Asram dan juga sekarang tambah lagi di Pura Moksa ya Pak Dek ya. Iya. Pak Dek bisa jelaskan sedikit tentang Ambar Asram itu juga dibentuk, ada nggak kaitannya sama yayasan ini gitu loh Pak Dek? Ya, seperti yang Ayu bilang bahwa kebahagiaan itu tidak bisa dibeli gitu. Tidak bisa dibeli karena kita terdiri dari tubuh, pikiran dan jiwa. Kalau untuk baju itu bisa dibeli, sepatu bisa dibeli gitu ya. Makanan bisa dibeli Benar, itu benar. untuk tubuh. Pikiran bisa dibelikan pengetahuan gitu. Tetapi untuk kebahagiaan itu sesungguhnya ada di hati kita, itu berkaitan dengan jiwa. Nah, kebahagiaan itu akan muncul ketika kita bisa membahagiakan jiwa-jiwa yang lain gitu. Nah, Ayu kan sudah banyak bantu anak-anak dari yang tidak bisa sekolah, dari yang tidak bisa nari, jadi ahli nari. Di sanalah kebahagiaan yang sesungguhnya, itu kebahagiaan ada di dalam hati kita. Nah, berkaitan dengan kenapa membuat asram untuk yoga tertawa dan moksa untuk tempat persembahyangan itu, karena kita tahu anak-anak di sini kan banyak sekali, dan justru dengan adanya yoga tertawa dengan asram-asram itu kita kan banyak sekali punya peserta, dan pada peserta-peserta inilah kita sampaikan bahwa kita selain memiliki asram, tujuan kita pertama adalah membantu anak-anak yang membutuhkan bantuan. Sehingga dulu sebelum pandemi ini, untuk membiaya operasional, untuk biaya uang saku dari guru-guru kita gampang sekali, dan sekarang kita juga maklum untuk makan sendiri aja mereka masih susah gitu, dan mudah-mudahan ini cepat berlalu sehingga kita bisa berjalan dengan normal lagi. Tetapi sini luar biasa karena Ayu punya banyak inspirasi sehingga tidak ada sepinya di sini. Itu tadi juga dilihat bagaimana mereka anak-anak tari apa itu daksa apa itu? Itu bertemunya Dewa Siwa dan Siwa dengan Parwati. Dewi Parwati ya. Ya. Itu nanti akan kita pentaskan tanggal hari Rabu tanggal 8 September. Ada acara apa itu Pak Dek kalau boleh tahu Pak Dek? Ya, kita kan punya komunitas sekarang namanya Mata Bijak 89. Nah, itu nanti kita akan tetapkan sebagai hari jadi dari Mata Bijak 89. Mata Bijak 89 ini adalah turunnya di Moksa, di mana setiap orang itu harus ketemu dengan guru sejati. Ya, seperti yang anak-anak kita ikut spiritual camp itu. Mereka kan bisa berdialog dengan Bunda Saraswati. Bunda Saraswati dan Benar. mereka mendapatkan jawaban-jawaban yang tidak terduga. Ya benar banget. Nah, Ya, intinya kita mengembangkan yoga tertawa, mendirikan Pura Moksa itu adalah untuk memberikan pelayanan bukan saja kepada anak-anak kita di sini, tapi kepada masyarakat. Dan di sana kita ajarkan bagaimana kita bisa melihat Tuhan kecil yang sesungguhnya yang sesungguhnya manusia ini adalah perwujudan dari Tuhan kecil yang harus kita layani. Termasuk Ayu melayani anak-anak di sini adalah melayani Tuhan. Karena kalau kita ingin melayani Tuhan, itu layanilah orang-orang yang membutuhkan bantuan. Ya, kita di sini kan melayani anak-anak Tuhan dalam hidup anak-anak yatim piatu, kita melayani ibu-ibu sebagai janda-janda, dan kita juga melayani orang-orang yang lanjut usia. Nah, beginilah caranya untuk memunculkan kebahagiaan yang sesungguhnya ada di dalam diri kita. makasih banyak loh Pak Dek, ini masukannya hari ini. Semoga menginspirasi semuanya ya, dan semoga semakin banyak orang yang mau berbuat baik sehingga alam bisa sembuh dengan sendirinya seperti itu. Nggih, pandemik segera berakhir dan kita kembali ke aktivitas yang normal kembali, dan mungkin sekarang kita saatnya untuk
introspeksi diri gitu loh Pak Dek, supaya kalau dunia ini sudah sembuh, sudah membaik, kita nggak lagi arogan seperti itu. Iya, betul sekali yang namanya virus corona ini adalah sebenarnya perwujudan Tuhan untuk mengingatkan kita kembali bahwa Tuhan itu sesungguhnya ada di dalam diri kita, ada di setiap yang ada di alam semesta ini. Sehingga kalau kita sudah menyadari bahwa semua adalah Tuhan, kedepannya ini akan menjadi suatu hal yang sangat-sangat baik sekali, karena di mana nanti apa yang digembar-gemborkan, apa yang dihafalkan tentang Trihidekarana akan terjadi, di mana manusia akan sangat harmonis dengan manusia yang lain. Tidak akan ada lagi saling ejek-mengejek, tidak akan ada lagi pertengkaran antara satu manusia dengan manusia yang lainnya, di mana manusia juga akan menghormati alam, di mana manusia akan menyadari bahwa semua yang ada ini adalah Tuhan, semua yang ada ini bersaudara. Sehingga habis pandemi ini akan ada suatu zaman baru, ya, bukan saja alam semesta yang muncul baru dalam artian fresh, manusia pun akan fresh, akan di restart gitu. Sebelum diakhiri ini ya, podcastnya ya Pak De ya, mungkin Mama Ayu bisa ingatkan kembali kepada masyarakat, seluruh masyarakat di Gianyar khususnya, karena yayasan ini hanya membantu anak-anak di sekitar Gianyar, khususnya anak yatim piatu ya Pak De ya. Jadi kalau mau bergabung dengan yayasan, silakan datang ke Yayasan Taman Permata Hati, Jalan Raya New Kuning, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Gianyar. Bisa kontak Mama Ayu atau tontonlah podcast ini. Dan kalau mau bincang-bincang dengan Pak Kade juga bisa ke Ambarasram atau ke Pura Moksa. Bisa dijelaskan di mana itu Pak De lokasinya? Ya, Ambarasram itu cuman 150 meter di utara lapangan sepak bola New Kuning. Kemudian Pura Moksa itu cuman 80 meter selatan lapangan sepak bola New Kuning. Sedangkan yayasan kita ini di sebelah timur jembatan New Kuning. Iya, jadi semuanya ada di New Kuning ya. Jadi gampang banget, mau ke yayasan silakan, mau ke asram boleh, mau ke Pura Moksa pun boleh. Jadi kalau mau lebih dekat ke yayasan silakan hubungin Mama Ayu. Kalau mau dekat ke asram atau ke Pura Moksa silakan hubungin Pak Kade. Oke, untuk hari ini cukup sekian bincang-bincang kita sama Pak Kade, Bapak kita tercinta. Terima kasih Pak De untuk hari ini. Terima kasih. Tetap semangat ya, tetap bahagia ya Pak De ya. Ya, begitu juga semua di sana tetap bahagia, jangan lupa nyanyi loh. Nyanyi itu bahagia dan ketawa juga ya Pak De ya. Oke, sampai berjumpa kembali di episode teristimewa podcast Taman Permata Hati.